Selamat siang, Pastor, Suster, Bruder, Ibu, Bapak semua, Kepala Sekolah Indonesia bagian Barat dan Tengah. Perkenalkan, saya Adi sebagai Koordinator Implementasi Program POP Yayasan Pangudi Luhur. Hari ini kita akan memulai sesi yang kedua pada jam ini. Maka untuk mengawali sesi 2 ini, kita akan berdoa, tetapi mohon dengan segala kerendahan hati, berkenanlah Bapak Koko Tahwan Muswarno untuk memimpin doa pembuka mengawali sesi 2 ini. Kepada Bapak Koko Tahwan Muswarno kami persilahkan. Terima kasih Pak Wiratto. Bruder, Suster, dan Romo serta Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan diklat sesi kedua ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, puji syukur kami unjukkan kehadapan-Mu atas kemurahan yang telah Kau limpahkan kepada kami, mengumpulkan kami secara virtual dalam kesempatan siang sore hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami bisa mengikuti semua sajian materi yang disampaikan oleh para tutor kami dengan baik, dan sungguh dapat meresapkannya dalam pikiran dan hati kami, sehingga kelak bisa kami gunakan untuk melaksanakan program-program di sekolah kami, demi perkembangan kualitas pendidikan di sekolah kami dan di Indonesia pada umumnya, sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Koko Tahwan Muswarno. Beliau adalah Kepala Sekolah salah satu sekolah di Yayasan Pangudi Luhur yang ada di Nun jauh di sana, di Kabupaten Wonogiri. Baik, para pastor, suster, bruder, ibu, bapak semua, setelah sesi pertama dibuka oleh Pak Gunawan Saptogiri dan kita mendengarkan paparan POP sebagai peluang merdeka belajar dari Dr. Bruder Martin Handoko, MSc. Kita akan membuka insight-insight baru hari ini bersama Bruder Albertus Warto, MPD, sebagai MPK Keuskupan Agung Semarang. Beliau menjabat sebagai Sekretaris MPK. Dan hari ini kita akan mendapatkan paparan mengenai Grand Design POP model program LUBER, literasi unggul berkarakter. Bagaimana dan seperti apa supaya kita semakin mendapat gambaran ketika tadi banyak sekali pertanyaan dari suster, pastor, bruder, ibu bapak semua mengenai hal-hal yang kiranya kita belum secara gamblang mengetahui. Kemungkinan harapannya hari ini, pada sesi 2 ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih jelas dan lebih membumi. Maka kepada yang terhormat Bruder Albertus Suwarto, MPD, FIC, kami persilahkan. Terima kasih Pak Adi atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pastor, suster, bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada siang hari ini kita berjumpa di ruang virtual ini. Saya dari pagi mengikuti proses kegiatan diklat kita, para kepala sekolah konsorsium Ismoyo dalam program organisasi penggerak. Banyak pertanyaan, banyak pemahaman, banyak harapan, dan kerinduan yang saya tangkap dari Romo, Suster, Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap tata kelola pendidikan di unit kerja kita masing-masing. Bapak Ibu, Suster, diklat ini sudah berlangsung 2 minggu ini. Ya, seminggu yang lalu itu pengurus yayasan itu seminggu setiap hari 4 jam, jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3 sore, itu 1 minggu. Memahami bersama, membangun bersama niat-niat
konsep-konsep dan harapan-harapan. Para pengurus yayasan sudah nggak tahan bagaimana mereka merasa perlu dengan cepat bagaimana kegiatan ini bisa kita laksanakan. Lalu ada trainer juga dari masing-masing yayasan, itu satu. Kemarin selama seminggu juga, 3-4 hari mereka mengikuti TOT, bagaimana sebagai trainer nanti akan mendampingi Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Romo, Kepala Sekolah dalam menyusun kurikulum KAS. Nah, itu yang tadi disebut-sebut. KTSP itu ya sudah dari dulu, tapi kadang-kadang kita nggak sinkron antara nama dengan isi dan kegiatannya. Namanya KTSP, tetapi semangatnya tidak KTSP, tetapi nasional atau universal atau sama dengan sekolah tetangga. Begitu. Nah, kita pada hari ini akan membangun kerangka pikir bersama agar kerinduan-kerinduan yang sudah tertanam dalam diri para pengurus yayasan itu nanti bisa kita tindak lanjuti, dan kita juga punya visi yang sama. Ini bagian dari literasi, ya Bapak Ibu. Yayasan juga mengikuti literasi terkait pemahaman visi POP ini. Para kepala sekolah juga sama, karena kepala sekolah itu pemegang kunci pelaksanaan kegiatan di tingkat unit sekolah. Anda semua, saudara semua yang akan mendesain sekolah itu mau seperti apa, kurikulumnya mau seperti apa. Nah, kurikulum itu apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Tapi supaya di sesi-sesi berikutnya nanti berjalan dengan baik, kita harus membangun kerangka pikir yang sama. Kalau enggak nanti enggak jadi. Seperti kalau kita bermain menggambar itu kan, yang satu pokoknya tidak boleh komunikasi, membuat coretan. Yang pertama itu bermaksud mau menggambar kambing, lama-lama yang satunya kepalanya anjing atau ekornya apa. Itu karena tidak ada konsep yang sama. Semuanya punya kemauan baik, tapi nggak ada visi yang sama. Nah, kita pada siang hari ini pelan-pelan membangun komitmen, membangun semangat, agar proses yang akan kita jalani ini sungguh-sungguh mampu kita kerjakan. Mengapa? Karena kita itu berjauhan. Seperti siang hari ini, kita itu kan pertemuan, tapi siapa yang bisa mengendalikan Bapak Ibu, ya toh, yang sungguh-sungguh memperhatikan, yang hadir tapi nyambi pekerjaan yang lain, yang hadir kadang mungkin Ibu karena kesibukan lalu ke dapur dan segala macam, itu aja kan sudah nggak mudah toh, karena ini pertemuannya pertemuan virtual. Maka ini perlu kita bangun. Kalau dalam pertemuan ini saja belum terbangun visi yang sama, saya yakin biaya yang diberikan oleh pemerintah, kesempatan yang baik untuk kita coba baru sekarang ini yang namanya pengembangan sekolah, yayasan memberikan dana. Kita harus menghabiskan dana 4,3 miliar sampai akhir bulan Desember. Negara. Gimana? Nah, kira-kira itu ya. Kita perlu saya tekankan, harus tahu betul bagaimana kerangka kerjanya. Kalau enggak, nanti enggak jalan. Saya yakin enggak jalan nanti. Kalau enggak jalan, yang rugi kita. Ah, kerangkanya bagaimana? Mari kita lihat. Ya, mohon diperhatikan baik-baik karena nanti kita kerja mandiri. Kami panitia tidak akan datang ke Medan, ke Manado, ke Makassar. Kami hanya mengandalkan semangat kebersamaan dan niat baik dari kita masing-masing. Mohon izin share Pak, saya jadikan host Pak. Langsung Bruder. Sudah, Bruder. Oh sudah, oke. Ini saya share. Nah, tadi Pak Adi sudah menyampaikan tentang grand design program organisasi penggerak yang akan kita kerjakan bersama-sama. Grand design kita adalah model Luber, literasi unggul berkarakter.
Ini semangat yang akan kita bangun, ya. Literasi unggul berkarakter itu seperti apa? Ya, nama kelompok kita ada 144 sekolah atau kepala sekolah itu ini konsorsium Ismoyo. Luber itu apa ya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Martin terkait semangat pemerintah. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu terjadi perubahan paradigma. Ya, kita tahulah bertahun-tahun kita menjadi kepala sekolah, hampir semua kebijakan yang namanya pengembangan sekolah itu selalu datang dari pemerintah. Sampai hari ini, mau yang namanya gugus kalau TK itu, mau yang namanya kelompok-kelompok sekolah, dulu namanya sekolah bertaraf internasional, atau sekolah imbas, dan lain-lain. Itu program-program yang dibuat oleh pemerintah. Semuanya datang dari pemerintah. Tetapi berdasarkan penjelasan pidato Pak Menteri Nadiem Makarim, sekarang pemerintah terbuka. Yang punya pengalaman mendidik anak-anak bangsa itu tidak hanya pemerintah. Banyak ormas atau yayasan yang telah berpengalaman mendidik anak-anak bangsa ini dan mereka sukses. Bahkan dari sisi pembiayaan, tempo dulu sekarang lumayan ada bos. Tidak ada intervensi pemerintah dari pembiayaan. Diusahakan sendiri, dididik sendiri, guru-gurunya ya dibina sendiri. Tapi banyak tokoh-tokoh negarawan kita itu lulusan sekolah-sekolah swasta. Nah, rupa-rupanya pemerintah mulai mau mengajak semangat gotong royong. Maka pemerintah mengajak ormas, organisasi masyarakat untuk ikut terlibat. Nah, kebetulan Yayasan Pangudi Luhur waktu itu ikut, mungkin bahasa lainnya, ikut sayembara. Nah, begitu. Ikut sayembara menampilkan, menyodorkan sebuah program pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan ke Dirjen GTK, Kemendikbud. Nah, itu kira-kira sayembara seperti itu. Nah, Pangudi Luhur memenangkan sayembara itu yang sekarang kita jalani ini, yaitu program organisasi penggerak dengan kategori gajah. Pangudi Luhur mengajukan 3 untuk TK, untuk SD, untuk SMP. Yang TK tidak berhasil, tapi yang SD berhasil dan SMP. Lumayan, satu yayasan dapat dikabulkan 2 proposal dan kategori yang terbesar, gajah. Gajah itu dananya 20 miliar untuk 1 tahun. Ini kalau nanti kita berhasil, program POP ini lancar dan baik, di tengah jalan dievaluasi pemerintah baik, tahun 2022 ada kemungkinan kita akan mendapatkan dana lagi untuk kegiatan ini. Jadi POP sampai tahun 2023 tadi itu tidak otomatis, tergantung kita bekerja menjalankan program-program ini dan berdampak tidak terhadap peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kompetensi kelulusan siswanya, standar kelulusan siswa setelah diukur oleh pemerintah dengan AKM atau kalau internasional ya dengan PISA itu. Maka saya lagi kita punya punya beban atau punya tanggung jawab masing-masing untuk mensukseskan kegiatan ini. Yayasan Pangudi Luhur sebagai ketua konsorsium ini tidak bisa banyak berbuat untuk membantu para kepala sekolah di tempat masing-masing karena kita sadar jaraknya berjauhan. Ya, itu semangat yang mau dipakai. Nah, tadi sudah dijelaskan, saya menyinggung saja. Jadi tujuan khusus dari POP itu memang mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh ormas
dan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan belajar peserta didik. Dalam ruang virtual siang hari ini, kita tidak usah berpikir terlalu jauh, terlalu luas sampai ke peserta didik. Jangan dulu. Kita pada siang hari ini berpikir tentang diri kita sebagai kepala sekolah. Kita berefleksi bersama sebagai kepala sekolah yang punya tanggung jawab. Dari versi pemerintah kan punya tiga tugas pokok kepala sekolah itu: supervisi, manajemen, dan entrepreneur. Itu 3 besar tugas kepala sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang kunci di sekolah ini punya kemampuan mengemban 3 tugas utama itu? Peningkatan kompetensi pendidik. Mengapa pendidik kok tidak langsung siswa? Ya enggak, gurunya, wong ini aja yayasan kami literasi agar punya semangat yang sama. Nanti kepala sekolahnya berkobar-kobar, pengurus yayasan tidak paham, padahal mereka punya wewenang mengambil keputusan. Bapak Ibu kepala sekolah kecewa, bikin program bagus-bagus, nggak ada dukungan. Nah, kami menyadari kadang antara yayasan dan sekolah itu di beberapa pengalaman, di beberapa titik tidak nyambung, lalu melelahkan kepala sekolah, akhirnya frustrasi, bekerja apa adanya. Yang penting hadir, datang, bel masuk, bel pulang, selesai, tidak ada rohnya. Itu. Nah, jadi konsentrasi kita adalah peningkatan kompetensi pendidik. Dalam siang seminggu ini kita akan meliterasi diri kita sendiri. Meliterasi itu ya memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hal ini terkait dengan program organisasi penggerak. Lalu mengidentifikasi ormas yang memiliki dan atau mengembangkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sudah lewat. Pangudi Luhur berdasarkan evaluasi proposal yang diajukan, dipandang oleh pemerintah, dipercaya oleh pemerintah, memiliki model, ini ya, model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, kami dipandang itu. Nah, ini yang ingin kami tularkan. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai model program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh ormas dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Ya, jadi Pangudi Luhur akan berbagi model, ya, berbagi model dan bagaimana itu dilaksanakan di proses pembelajaran. Nanti kepala sekolah punya peran penting mendesain kurikulumnya. 4, memperluas dan mendiseminasikan model apa yang kami miliki, yang kami alami, kami sharingkan kepada yayasan-yayasan. Dan siang hari ini, beberapa hari ke depan, kita sampai pada level kepala sekolah. Kemarin yayasan sudah, trainer sudah, lalu siang hari ini trainernya ikut pertemuan karena mereka para kepala sekolah dan kepala sekolah. Nah, tadi juga ditanyakan, program organisasi penggerak. Apa itu? Program organisasi penggerak itu sebenarnya ya akan melahirkan sekolah penggerak, melahirkan kepala sekolah penggerak, lalu melahirkan guru penggerak. Nah, kalau kepala sekolah penggerak itu lebih kepada leadership, lebih kepada membangun suasana sekolah di sekolahnya. Ya, mirip. Guru penggerak itu lebih kepada leadership. Sekolah penggerak dan kepala sekolah penggerak itu lebih ke membangun budaya sekolah. Nah, sekolah penggerak yang sekarang juga muncul di Dinas Pendidikan, apa bedanya? Sama, hanya harusnya dilihat dari sisi urutan. Program organisasi penggerak ini kan sebenarnya sudah harus dilaksanakan sekitar bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Tetapi karena pandemi lalu ditunda hari ini. Tahap berikutnya itu sekolah penggerak yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
Nah, sekarang karena organisasi penggerak itu mengalami penundaan, organisasi penggerak dengan sekolah penggerak itu hampir bersamaan waktunya. Lalu rebutan sekolah, dinas minta sekolah tertentu menjadi peserta sekolah penggerak, tetapi kok sudah didaftarkan sebagai sekolah intervensi program organisasi penggerak. Keduanya sama, yang beda adalah organisasinya. Kalau kita ini organisasinya swasta, ormas. Kalau sekolah penggerak yang di dinas itu organisatorisnya dinas pendidikan. Saya tidak tahu sekolah penggerak di dinas pendidikan itu materi pendekatan yang diberikan apa. Nah, kita siang hari ini akan membangun kerangka pikir bersama terkait program organisasi penggerak, di mana sekolah-sekolah kita menjadi sekolah intervensinya. Nah, ini peran sekolah program organisasi penggerak. Kepala sekolah itu punya peran penting. Ini Bapak Ibu, seorang kepala sekolah itu wajib, tidak hanya diharapkan, wajib mengerti proses pembelajaran yang benar. Harus, karena kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah bukan pemborong bangunan yang hobinya membangun fisik-fisik atau hobi belajar. Bukan itu. Bukan itu. Tapi kepala sekolah itu harus menjadi pemimpin pembelajaran. Karena dia pemimpin, dia harus mengerti proses pembelajaran yang baik. Itu tugas utama. Kalau nggak ngerti lah bagaimana akan menjamin bahwa di kelas-kelas di mana sekolah yang dipimpin Romo Buder Suster itu terjadi pembelajaran yang sungguh-sungguh. Apakah Bapak Ibu kepala sekolah ini yakin RPP yang dilaksanakan oleh guru, yang dibuat oleh guru, dilaksanakan di kelas? Yakin nggak 100%? Atau karena gurunya nggak persiapan, lalu pembelajarannya diganti dengan lelucon-lelucon yang mendominasi proses pembelajaran. Kualitas interaksi akademisnya bisa dipertanyakan kalau seperti itu. Bagaimana pengendalian pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu kepala sekolah ini? Penjaminannya bagaimana terjadi pembelajaran? Lalu kepala sekolah itu mampu menggerakkan guru-guru. Menggerakkan guru-guru, harus digerakkan. Guru-guru itu yang bekerja di depan kelas. Guru-guru itu yang punya peranan bekerja di depan kelas. Mutu sekolah kita itu terletak pada mutu ketika guru-guru ada di depan kelas. Bicara guru di depan kelas, jangan dipandang hanya pada guru mata pelajaran, tidak. Guru ekstrakurikuler itu sama guru anak-anak kita, tapi di kegiatan ekstra. Nah, mutu guru-guru kita di depan kelas itulah akan membawa mutu sekolah kita. Bagaimana guru-guru menjadi guru yang baik? Nah, inilah kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru-guru, mempunyai semangat. Ini. Itu peran kepala sekolah dalam proses ini. Lalu guru, dalam gerakan ini, guru harus selalu berpihak kepada anak. Pendampingan fokus pelayanan kita berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak itu tentu memperhatikan karakteristiknya. Ya, setiap anak berbeda. Kompetensi anak-anak berbeda. Tadi di sesi pertama sudah muncul bahwa anak itu memiliki macam-macam kecerdasan. Jangan sampai kita salah mendefinisikan apa itu cerdas, apa itu pandai, apa itu kompetensi anak. Anak yang pandai matematika
pandai bahasa Inggris, pandai ilmu-ilmu sains, biasanya secara otomatis kita menggolongkan mereka anak-anak yang pandai. Di luar kompetensi itu pada umumnya, walaupun dia pandai menyanyi, dia pandai olahraga, dia pandai seni budaya yang lain, bermain teater misalnya, kita punya kecenderungan mereka bukan anak pandai. Bisa dibayangkan ketika dulu ujian nasional masih berlangsung. Beberapa sekolah memaksakan diri memberikan porsi yang besar sekali terkait dengan mata pelajaran ujian nasional. Ya, lalu pelajaran-pelajaran lain yang bersifat sosial karakter itu cenderung ditinggalkan. Maka sangat mungkin kalau anak-anak kita yang dulu lulusan pada masa-masa ujian nasional menjadi syarat kelulusan itu, sangat mungkin ketika mamanya di rumah nyapu, anaknya duduk, tidak ada gerakan mengambil alih sapu yang dipakai mamanya untuk menyapu lantai. Sangat mungkin. Karena apa? Pelajaran PPKN, pelajaran karakter tidak diberikan pada waktu itu. Kemungkinan. Karena yang dipaksakan hanya soal kognitif, lulus ujian nasional, lulus sekolah. Mungkin pendidikan agamanya dikurangi, pendidikan olahraga sosial budayanya dikurangi. Maka ya perilaku-perilaku anak bisa jadi lalu menjadi seperti itu. Sekarang kita baru sadar, anak-anak sekarang kok nggak peka ya. Bagaimana peka? Dulu produk pendidikan kita berorientasi pada nilai, pada ujian nasional, seluruh daya upayanya ke sana. Ya, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jagung itu menghasilkan buah padi, atau padi dipaksa berbuah jagung. Jangan, kita harus memberikan ruang yang semaksimal mungkin, seluas mungkin terhadap pengembangan bakat dan minat ini. Tadi sudah disinggung terkait bakat dan minat ini. Inilah nanti yang akan menjadi pembeda sekolah-sekolah kita. Nilai-nilai lokal yang ada di sekolah kita mampu kita junjung, kita dorong, lalu menjadi ciri khas karakter sekolah kita. Ya, maka guru juga mengajar dengan cara yang pas untuk anak-anak, pendekatan yang pas dan tepat. Ini kurang satu, Bapak Ibu. Ini ada hukum wajib. Guru itu harus mendukung. Guru harus mendukung kebijakan kepala sekolah. Tolong dicatat, ini kurang satu, saya lupa ini. Syaratnya guru dalam gerakan ini adalah mendukung, taat dengan kepala sekolah terkait kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi ini. Jangan sampai nanti muncul ungkapan, alah Bu, alah Pak, sama-sama digaji yayasan kok, terlalu banyak tuntutan. Nggak boleh begitu. Ya, tolong dicatat bagian ini, nomor bagian guru ini. Guru harus taat mendukung kebijakan pimpinan kepala sekolah. Ini harus wajib. Ya. Lalu yang ketiga, ini kerangka grand yang harus kita bangun ya Bapak Ibu, alur berpikir kita, gerakan yang harus kita bangun. Kalau ada guru yang tidak taat kepada kebijakan kepala sekolah terkait pengembangan ini sudah menyalahi konsep kita, nggak akan maju itu. Ya. Kepala sekolah tidak sinkron dengan nilai-nilai yang dibangun yayasan, nggak akan maju. Maka yayasan sudah kami garap seminggu kemarin, sekarang kepala sekolah seminggu, selanjutnya nanti guru. Ya. Sekarang komunitas. Kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat, menawarkan jasa. Kalau Ibu suatu saat kebutuhan rumah tangga habis, datangnya kemana? Ke pasar, toh. Pasar bisa pasar tradisional atau pasar modern, supermarket. Ya, di sana Ibu menyelesaikan persoalan-persoalan karena kebutuhan rumah tangganya habis. Lalu beli garam, beli gula, beli beras, beli
bawang merah, bawang putih, sayur, dan seterusnya. Diselesaikan di sana. Nah, kita itu juga hidup di tengah masyarakat. Kita itu kan seperti pasar, bermaksud memberikan jasa, pelayanan jasa, untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh anggota masyarakat. Pendidik yang utama memang orang tua. Tetapi orang tua tidak mampu mendidik seluruh kebutuhan, kepentingan, pengembangan diri anak. Nggak bisa. Mereka butuh sekolah. Sekolah menawarkan jasanya. Nah, kita harus membangun komunitas itu. Jangan sampai sekolah kita ini menjadi sekolah eksklusif yang sulit didatangi orang tua, kepala sekolahnya. Yang kepala sekolahnya tidak mau, sulit, banyak aturan ketika komunitas sekitar sekolah ini ingin berjumpa. Kita harus mampu menggerakkan orang tua, bekerja sama dengan dinas pendidikan, pemangku kepentingan yang lain. Saya tidak tahu di sekolah sekitar kita masing-masing. Kita harus gerakkan. Jangan pernah punya pendapat bahwa ketika orang tua dilibatkan, nanti tidak terkendali, nanti orang tua terlalu ikut campur. Jangan, itu kuno pemikiran seperti itu. Hanya bagaimana orang tua itu dilibatkan, harus ada pilihan-pilihan bentuk dan cara. Hal prinsip yang tidak boleh dicampuri orang tua adalah pembelajaran di kelas, menyangkut pembelajaran penilaian. Itu hak mutlak guru. Tetapi kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kegiatan ekstrakurikuler, lah ngapain kita memonopoli kegiatan ekstrakurikuler? Lah ngapain lomba-lomba harus ditangani oleh semua guru? Mengapa tidak melibatkan orang tua untuk membantu sekolah menangani kegiatan-kegiatan ekstra? Cukup sekolah menugaskan, misalnya lomba basket, misalnya lomba olimpiade, misalnya lomba paduan suara, atau yang lain. Kenapa orang tua tidak dilibatkan dalam event-event kegiatan itu? Sehingga guru lebih fokus pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kalau ibu, pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang mampu menghadirkan orang-orang hebat di sekitarnya. Sekarang pertanyaan saya, berapa orang-orang hebat, orang tua ya, terserah, yang datang ke sekolah membantu kepala sekolah untuk pengembangan diri anak-anak. Semakin sedikit orang datang, semakin masyarakat anti atau enggan datang ke sekolah kita. Semakin masyarakat tidak mau memberikan kritik, saran kepada sekolah kita. Itu pertanda sekolah kita sebenarnya asing bagi masyarakat. Tahu-tahu nanti warga masyarakat tidak menggunakan sekolah kita, tahu-tahu sadar-sadar kita murid-murid kita turun dengan drastis. Ya. Nah, agar kalau mereka sudah kita rengkuh, orang tua khususnya sudah menjadi ada di pihak kita mudah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Karena antara orang tua dan sekolah itu satu tim. Kepala sekolah dengan yayasan itu satu tim. Ya. Kita dan orang tua itu satu tim mendidik anak-anak mereka. Kita jangan mengambil alih peran orang tua dalam proses pendidikan. Kita itu membantu orang tua. Ya. Ini kerangka berpikir kita. 3 elemen yang harus kita libatkan, harus kita sadari. Kepala sekolah pasti menyadari tugasnya, guru tugasnya, dan harus wajib taat kepada kepala sekolah. Kalau nggak taat ya silakan mekanisme di sekolah masing-masing. Mumpung ini ada gerakan bersama, ya, satu visi. Lalu komunitas sekitar, bagaimana kita melibatkan lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar ada lapangan sepak bola, ada mall, ada taman, bisa enggak kita menggunakan pusat-pusat keramaian itu untuk proses pembelajaran?
Berani nggak anak-anak main teater di taman kota? Nggak usah buat panggung, main aja di halaman salah satu taman, main teater. Ngapain? Harus buat panggung, bayar mahal. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengeksplor komunitas lingkungan sekitar. Penonton sudah otomatis datang, melatih mental anak-anak. Kita nggak pernah terpikirkan kalau di lingkungan sekitar kita banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Ini hanya seperti itu sebenarnya. Kita menggoyang diri kita sendiri, meliterasi diri kita sendiri, mengubah gaya kepemimpinan sendiri. Karena kita harus gotong royong semangat dari Menteri Pendidikan tadi. Kita harus gotong royong. Kok macet ya, bentar. Bentar Pak, kok Ditaruh bawah, Buder, kursornya, Buder. Macet. Di escape, Der. escape ya. Oh ya, kok macet. Ya, Jaringan. bentar. Saya sampai. Oke. Ya, lalu ukurannya apa? Tadi Buder Martin sudah menyampaikan, program POP ini yang punya hak mengukur adalah pemerintah, akan diukur. Tadi disebutkan kelas 7 dan kelas 3 untuk yang SD, untuk SMP kelas 7. Lalu beberapa sekolah itu sudah menjadi sampling terkait pretest program organisasi penggerak ini. Mungkin di antara Suster Buder, Bapak Ibu, sudah ada sekolah yang dihubungi oleh Dinas Pendidikan Kementerian untuk mengikuti program ini, ya, untuk pretest ini. Ya, kemarin beberapa ada yang info ke saya. Itu, ya, akan diukur. Caranya sama, dengan cara yang sama. Baik itu sekolah penggerak yang diorganisir oleh Dinas Pendidikan, maupun sekolah penggerak di bawah tata kelola ormas ini akan diukur dengan cara yang sama. Nah, AKM yang tadi sudah disebutkan, ya, asesmen kompetensi minimal ini, titik fokusnya di literasi dan numerasi. Lalu survei karakter, ini alat ukur yang dipakai untuk mengukur sekolah anak-anak kita. Tadi Buder Martin menyebutkan fokus di kelas 7. Ya, itu yang akan diukur. Tetapi pendampingan kita, seperti yang dijelaskan oleh Buder Martin, kalau kita sudah dilatih, ya seluruh anak akan kita didik, kita latih, kita dampingi dengan cara yang sama. Hanya yang menjadi fokus penilaian oleh Dinas Pendidikan itu kelas 7. Karena mereka yang akan mengikuti program selama 3 tahun itu, karena dan program kita kan sampai 2023. Lalu pertanyaannya, apakah nanti sekolah-sekolah kita yang oleh pemerintah dibiayai miliaran ini, dilatih guru-gurunya, kita membangun semangat yang sama, apakah rata-rata nilai AKM yang dilakukan oleh pemerintah itu di atas sekolah yang tidak diintervensi di daerahnya. Dengan kata lain, Romo Buder Suster punya tanggung jawab prestasi atau rata-rata asesmen kompetensi minimalnya di daerah masing-masing, sekolah Anda harus di atas rata-rata sekolah yang tidak diintervensi. Pembandingnya sekolah sekitar pembandingnya. Kalau Dinas Pendidikan atau SMP itu berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya pembandingnya sekolah-sekolah di Dinas Kabupaten Kota setempat. Apakah sekolah kita di atas mereka atau bahkan di bawah? Nah, inilah salah satu alat evaluasi. Kalau sekolah kita ini lebih baik, berhasil, pasti program ini nanti pemerintah akan mendukung. Tapi kalau kita tidak memiliki komitmen dari awal sekarang,
dan 3-3 tahun ke depan kita nggak fokus untuk mengembangkan diri dan anak-anak, lalu hasilnya runtuh atau di bawah sekolah yang tidak diintervensi, nah ini kan gagal total program kita. Tidak akan sampai 2023. Tidak akan sampai sana kalau ini nanti terjadi begitu. Tapi kalau itu terjadi, bagus, kita akan berdasarkan pidato menteri, kita akan disupport terus oleh pemerintah untuk meningkatkan diri. Mari, ini peluang kita bersama untuk mengambil peluang itu. Kita sudah ada di dalam gedung ini. Jangan sampai kita terpental, ditarik keluar gedung, karena kita tidak bisa bermain sebagaimana mestinya di dalam gedung POP ini. Nah, terpental karena kita tidak fokus, tidak seirama, tidak sevisi, ya kita akan dikeluarkan dari gedung POP lalu akan diganti yang lain. Selesai sudah peluang kita untuk mendapat kesempatan dukungan dari pemerintah menyangkut dana. Nah, kalau kita berhasil, maka model yang kita pakai ini nanti akan menjadi model inspirasi bagi pemerintah. Pemerintah akan belajar. Bisa jadi pemerintah akan mengambil model yang kita terapkan ini, lalu pemerintah akan menerapkan untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Karena apa? Nah, tadi di depan, kita ini sekarang memenangkan sayembara, dan kita sekarang dalam tahap mewujudkan sayembara yang dimenangkan itu dalam praktek. Lalu menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Pinter pemerintah itu sebenarnya. Menggali, menghisap, membuka seluas-luasnya potensi yang ada di masyarakat. Jika bagus, dia ambil, lalu diterapkan di sana. Ya nggak apa-apa, wong ini kita sebagai anak bangsa wajib membantu pemerintah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini grand desainnya, kita harus paham itu ya. Nomor 3 ini, rata-rata di atas sekolah yang tidak diintervensi. Nanti AKM kita. Makanya tugas kepala sekolah, guru, yayasan masing-masing. Pangudulur tidak bisa berbuat banyak. Nggak mungkin kami akan ke Manado. Nggak mungkin kami akan keliling ke Makassar, semua tempat. Dan nggak perlu juga. Nah, itu. Nah,